Jadi hal-hal yang disebutkan bahwa kemudian hasil reses kita itu dianggap ya tidak ada apa-apa terus kemudian dibuang ke tong sampah, saya pikir apa namanya ke depan itu yang harus dikomunikasikan dengan baik dengan pemerintahan provinsi. Ego sektoral, ego-ego pribadi, saya pikir dalam kerangka pembangunan Banten ke depan harus diminimalisir sehingga apa namanya masyarakat itu bisa merasakan kehadiran dari pemerintahnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, CS Banpos. Ketemu lagi di Banpos Podcast. Ini sebuah podcast yang kali ini kita kerjasama dengan DPRD Banten. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita Wakil Ketua DPRD Banten yaitu Pak Yudi Budi Wibowo, Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Bang. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menerima Banten Pos di tengah-tengah kesibukan Bapak. Karena hari ini juga ada paripurna ya Pak ya? Hari ini ada paripurna. Nah, ini kan periode kedua Pak ya di DPRD Banten Pak ya? Alhamdulillah periode kedua dipercaya masyarakat Banten, Alhamdulillah. terutama Tangerang Selatan. Dari Tangsel. Iya. Itu awal masuknya ke dunia politik itu gimana dulu? Kan setahu saya Bapak ini dulu peneliti juga Pak ya? Ya peneliti, cuman juga apa namanya tidak ada kaitan dengan politik. Oke. politik. Terus ada juga beberapa kegiatan yang memang basicnya sebetulnya mau berpolitik pertamanya. Cuman peneliti itu ya kita mencari-cari yang lain lah. Gitu kira-kira. Tapi basicnya murni politik. Artinya ketertarikan di dunia politiknya sebenarnya udah dari lama Pak ya? Ya dari semenjak semenjak ada kejadian politik di Indonesia lah kira-kira begitu 97 98 lah. Ya. Itu mulai kemudian tertarik untuk terlibat terus beraktivitas politik gitu. Dan terpilih untuk kedua kali dan sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Banten. Alhamdulillah. Apa perbedaannya Pak selama di periode pertama sama sekarang yang baru 2 bulan di periode kedua ini Pak? Ya apa perbedaannya? Artinya kan sekarang ada beban mungkin tanggung jawab sebagai pimpinan kan? Ya saya kalau tanggung jawab mah walaupun kolektif kolegial kan sebenarnya, tapi kan tetap aja Pak ada label pimpinannya itu. Ya sekarang punya label aja. Iya. Itu kalau tanggung jawab sebetulnya sama semua ya. Tanggung jawab ke masyarakat, tanggung jawab ke ini kan sebenarnya sama saja, konstituen juga sama saja gitu. Nah yang yang berbeda ya karena punya label itu aja. Iya. Sehingga membedakan sama teman-teman yang lain. Tapi sama saja. Itulah. Ya. Tapi nggak jadi beban Pak ya yang label-label itu Pak ya? Ya kebetulan karena beraktivitas politik dari lama ya saya pikir nggak ada beban sih, kita mengalir saja gitu. Mengalir saja ataupun kita menganggap bahwa ya bebannya sama saja, tanggung jawabnya sama gitu ya, tanggung jawab ke konstituen, tanggung jawab ke masyarakat Banten gitu kan. Jadi saya pikir ya mungkin karena sekarang ada label wakil ketua gitu ya, mungkin akan lebih banyak harapan masyarakat yang diberikan, paling gitu. Nah, hari ini kan Banten Post itu menerbitkan headline-nya hari ini adalah soal hasil reses anggota DPRD Banten nih Pak. Okay. Di mana ada anggota-anggota DPRD Banten yang mengeluhkan bahwa sebenarnya hasil reses yang selama ini aspirasi dari masyarakat itu banyak disampaikan dan aspirasinya sebenarnya berputar di masalah yang itu aja gitu kan. Banyak masalah infrastruktur, masalah pendidikan, kesehatan gitu. Tapi pada prakteknya mereka mengeluhkan karena makanya kita beri judul itu aspirasi hasil reses jangan dimasukkan ke tong sampah gitu judulnya. Karena kata anggota dewannya begitu Pak. Nah kalau menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya
Ini yang saya alami juga selama 5 tahun terakhir gitu ya. Di periode pertama Periode apa ya? pertama, periode pertama memang eh, harapan masyarakat itu terlalu besar sama kita. Hmm. Harapan masyarakat sama anggota dewan itu terlalu besar. Makanya kadang-kadang kita melihat juga dewan itu apa namanya dianggap N-nya hilang sama masyarakat. Jadi dewa. Wih, Jadi Dewa. semuanya bisa. Apalagi dari Tangsel, Pak. Jadi Nah, Dewa United. jadi kita dianggap tuh semuanya bisa. Iya, 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 iya. Semua titipan masyarakat apa namanya dimasukkan kepada kita di reses maupun di pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya gitu ya, di kumpulan-kumpulan gitu. Itu banyak sekali masyarakat apa namanya mengharapkan kita bisa menyelesaikan semua. Tapi dewan khususnya di DPRD begitu ya, itu kan kita tidak, ya bisa dikatakan kita tidak sama dengan DPR RI walaupun secara pola pemilihannya beda apa sama ya, iya. dipilih oleh masyarakat, tapi kita kan kalau di DPRD masuk dalam penyelenggara pemerintahan daerah, Iya. kita juga di bawah Kementerian Dalam Negeri. SK-nya juga SK-nya beda dengan DPR RI ya, RI, ya. dengan DPR RI. Nah, dalam kerangka apa namanya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, tentunya kita cuman punya 3 fungsi, ya kan? Fungsinya adalah apa namanya budgeting, Iya. legislasi dan pengawasan, Iya. kira-kira begitu. Nah, ini banyak sekali hasil-hasil reses kita itu yang harapannya, gitu ya, harapannya lebih pada eksekusi, ya, dan plotting anggaran. Gitu kan, misalnya katakanlah apa namanya pembangunan jalan, itu kan bukan tupoksi kita. Bahwa kemudian kita bisa menganggarkan bisa apa namanya bekerja sama dengan pemerintahan provinsi untuk menganggarkan, iya, ya kan. Tapi kan juga kemudian itu akan apa namanya berkaitan juga rencana pembangunan jangka menengahnya, jangka panjangnya juga, mana yang kemudian prioritas dan lain sebagainya, gitu kan. Nah itu kan itu yang harus dikomunikasikan dengan baik sebetulnya. Jadi hal-hal yang disebutkan bahwa kemudian hasil reses kita itu dianggap ya tidak ada apa-apa terus kemudian dibuang ke tong sampah, saya pikir apa namanya ke depan itu yang harus dikomunikasikan dengan baik dengan pemerintahan provinsi, gitu. Bahwa kemudian nyata ada aspirasi masyarakat, itu harus dikolaborasikan, karena di timeline apa namanya anggaran itu kan juga ada kapan dia masuk ke SIPD, kapan dia apa dan segala macamnya kan begitu. Jadi kalau kemudian sudah lewat dari situ juga kita nggak mungkin bisa memasukkan. Atau kemudian apa namanya hasil resesnya juga harus bersamaan dengan musrembang, ya kan, disesuaikan dengan itu segala macamnya. Itu yang mesti harus dikomunikasikan. Biar kemudian tidak ada lagi apa namanya yang kelewat Pak ya. Begitu. Artinya timelinenya harus cocok ya antara reses, musrenbang sama penyusunan anggaran supaya itu tadi semuanya bisa sinkron gitu ya. Betul. Ya. Tapi Pak, kalau bicara soal reses ini, Bapak kan dari Dapil Tangsel Pak ya. Nah kalau Tangsel itu paling banyak aspirasi masyarakat apa Pak? Karena kan pasti berbeda dengan masyarakat Serang, masyarakat Lebak atau Pandeglang gitu kan. Kalau di Tangsel apa Pak? Sama saja sebetulnya. Apa ya paling banyak apa tentang pelayanan dasar masyarakat, kesehatan, pendidikan, gitu ya. Terus kemudian sampah, terus apa kemacetan dan lainnya, sama saja. Nggak ada bedanya antara Tangerang Selatan dengan daerah-daerah yang lain. Problem masyarakatnya juga sama. Problem masyarakatnya juga sama, gitu. Jadi kalau di apa namanya teman-teman di Lebak gitu ya, itu banyak juga masalah aspirasi jalan. Di Tangerang Selatan juga sama. Masih ada jalan-jalan yang kemudian ya dianggap pemeliharaannya kurang bagus dan lain sebagainya.
Artinya masih ada aja jalan rusak mah ya di Tangsel juga. Masih ada. Dipakai setiap hari Dipakai soalnya. setiap hari, dilewatin. Lebih Iya, banyak juga yang lewatnya. itu. Kalau nggak mau rusak nggak usah Iya, dipakai gitu. jangan dipakai. Dipakai Gitu. jogging aja sehari-hari. Gitu, gitu. Nah, kalau dari itu kan aspirasi masyarakat ya. Di masa reses ini juga kan anggota dewan kan menyambangi di pemerintah-pemerintah daerah kan Pak, Ya. di baik kabupaten maupun kota. Nah, ini sekarang ini kan yang lagi berkembang ini soal bantuan keuangan nih Pak. Hmm, Di hmm. mana di akhir-akhir Oktober kemarin itu ada wacana agar bantuan keuangan ini tidak akan dialokasikan lagi di APBD 2025. Nah, kalau dari eh, penyerapan Bapak di lapangan gimana itu, Pak? Ya, kita juga kemarin sempat ke pemerintahan Tangerang Selatan bahwa kemudian ada beberapa hal yang butuh dikoordinasikan, butuh dikolaborasikan, gitu ya. Itu juga masih apa namanya, masih ada wacana itu. Katakanlah misalnya di eh, apa palang pintu atau jalan provinsi di Serpong. Hmm, Itu kan kemacetannya udah kredit banget sudah ya. kredit. Terus di stasiun Jombang juga sama, itu udah kredit banget. Bahkan rekomendasi di Dinas PU untuk menyelesaikan kemacetan itu harus ada apa underpass atau flyover Flyover ya. gitu. Tapi kan itu juga tidak bisa kemudian menjadi beban, hanya menjadi beban provinsi. Iya. Ya kan, apalagi di model Tangerang Selatan pembebasan lahannya pasti sangat mahal Wah, iya, sekali. iya. Butuh kolaborasi antara pemerintahan kota, pemerintahan provinsi dan pemerintahan pusat. Gitu. Begitupun di daerah-daerah yang lain, gitu ya. Begitupun daerah-daerah lain. Ya. Saya pikir bahwa apa namanya bantuan keuangan, gitu ya, itu masih diharapkan oleh Pemerintah pemerintahan kabupaten kota dan kabupaten. masyarakat tentunya. Tentunya begitu, karena banyak hal yang tidak bisa dikerjakan sendiri, gitu Iya, ya. iya. Tetapi apakah kemudian pembagiannya seperti sebelum-sebelumnya atau seperti apa, itu kan perlu diskusikan. Karena memang setelah muncul Undang-Undang 1 2022 itu, masalah option pajak Iya, dan iya, lain iya. sebagainya, itu kan pendapatan kota kabupaten Iya. dari Kendaraan apa motor kendaraan ya. bermotor itu kan bertambah, gitu Iya. ya, bertambah. Tetapi juga sebetulnya kerugian bagi kota kabupaten yang kendaraan bermotornya kecil. Iya. Itu apa? Katakanlah Banten ya. Banten itu PAD-nya dari pajak kendaraan bermotor paling besar dari Tangerang Raya. Iya, betul. Kalau option pajaknya diberlakukan, itu Tangerang Raya yang mendapatkan option besar. Yang Kayak Jaya Tangerang Raya. Selatan itu hampir 120 miliar kalau tidak salah, lupa saya. Yang masuk di APBD 2025 ya. Kurang lebih segitu. Dari kendaraan bermotor Dari juga ya? kendaraan bermotor gitu kan. Nah, beda dengan nanti kan Lebak. Iya. Karena kendaraan bermotornya kecil. Dan Jadi option pajaknya iya, pasti kecil gitu. Tambahan pemasukan PAD-nya pasti kecil gitu kan. Gitu itu kan apa namanya jadi pendiskusian pertimbangan, dan iya. jadi kolaborasi ke depan. Nah, apa saya sih berharap gitu ya pemerintahan ke depan, karena ini pilkada ya, itu bisa berkolaborasi lah, pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kota kabupaten gitu kan. Apakah kemudian memang BANQ perlu dihilangkan karena sudah ada option pajak dan lain sebagainya kan. Karena dengan berlakunya option pajak pun gitu ya, itu PAD dari provinsi berkurang jauh Iya, betul, betul. gitu. Iya. Jadi apa namanya ya, tapi karena itu aturan pemerintah pusat ya, Iya, iya, itu harus dikerjakan dan makanya saya bilang tadi kolaborasi sangat penting. Itu Diskusi juga sih sangat yang penting. pengen saya tanya Pak soal option pajak itu, di mana ya mau nggak mau kan pendapatan asli daerah di Pemprovnya sendiri kan berkurang ya. Ya. Nah, tapi kan di sisi lain ya itu tadi ada beban-beban lain yang harus apa namanya, yang harus diemban kan oleh Pemprov Banten ya, termasuk BANKEU tadi. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan Pemprov Banten Pak kalau dari DPRD Banten supaya PAD-nya ini bisa nggak terlalu terganggu dengan pemberlakuan option ini Pak? Ya kalau PAD pasti udah turun. Bahkan kalau tidak salah
dari kebijakan umum anggaran KUA Iya. itu kita hampir turun itu sekitar 3 triliun kalau nggak salah untuk APBD ya. APBD. Gitu. Jadi PAD-nya turun berapa triliun saya lupa. Gitu. Jadi itu mau tidak mau itu harus berlaku karena harus berlaku di 2024 2025 ini kan. Iya, iya. Itu. Jadi kalau pemerintahan provinsi mesti harus mencari sumber-sumber Nah, itu yang pendapatan lain yang pendapatan lain selama ini kan banyak juga yang belum optimal kan. ya kan kalau di provinsi itu ada kendaraan bermotor ya tahunan, Iya. BBN 1, BBN kedua, Iya. biaya balik nama itu, terus kemudian bagi hasil cukai rokok, Iya. dan bagi hasil cukai rokok itu kan given dari Iya, pemerintah dari pusat. pemerintah pusat. Terus habis itu bagi juga masalah minyak BBM Oh, BBM. ya, BBM segala macam itu juga dari hitung-hitungannya dari pemerintah pusat gitu kan. Pajak air permukaan ini menurut saya masih belum maksimal karena masih banyak wajib pajak itu yang bermasalah SIPA ya. Air bawah tanahnya juga sama kayaknya, Pak. Air bawah tanah itu kan pajaknya masuk ke kabupaten kota. Oh, iya, iya. Kalau salah. Jadi air permukaan itu yang menurut saya menurut saya perlu juga ada Inovasi, peningkatan Pak, ya. inovasi bagaimana caranya kemudian bisa lebih Dioptimalkan. selain itu kalau di Undang 1 2002 itu kan ada Galian C yang sekarang Iya, masuk ke provinsi ya. paling itu yang bisa dilakukan ya. Hmm. Ya selain itu kan kita tidak boleh memungut pajak yang lain kecuali restribusi. Iya. Restribusi juga nggak terlalu banyak. Kalau di provinsi retribusi nggak ini ya, kayaknya di kabupaten kota baru bisa optimal ya retribusi. Artinya ya Pemprov Banten kan perlu lebih banyak mikir lah, termasuk sama anggota dewannya juga ini bagaimana mengoptimalkan APBD yang ada itu ya, Pak, ya. semua, betul. Makanya masyarakat juga harus ikut membantu karena ya itu tadi aspirasi itu kalau bisa mencari jalan keluarnya bareng-bareng juga. Iya, ya kan saya yakin kan kalau ada kolaborasi yang baik, ada komunikasi yang baik, semuanya bisa terselesaikan. Iya. Walaupun semuanya tidak bisa membalikan sebuah tangan. Iya. Karena itu tadi dewan ini pakai N, Pak. Iya. Bukan N-nya hilang. Kalau Iya. N-nya hilang jadi dewa, Dewa, Pak. Semuanya bisa. Gitu. Iya. Ya, tapi ya itu dengan berubahnya kewenangan dan fungsi DPRD sekarang itu artinya kan Dewan itu sudah tidak sesakti dulu lah. Kalau ya kan di bawah 2009 itu kan masih bisa banyak berkontribusi dengan lebih maksimal lah. Tapi kan kalau sekarang kan perlu banyak mensiasati supaya lebih maksimalnya itu, Pak. Ya, ya emang tidak bisa kita apple to apple dengan yang dulu Periode ya. sebelumnya. Ya. Yang periode-periode sebelumnya juga kan banyak sekali masalah yang muncul. Iya, betul. Gitu kan banyak sekali masalah kemudian penyalahgunaan wewenang dan lain sebagainya, korupsi awal-awal dan lain sebagainya itu kan otonomi banyak. daerah. Betul, itu kan korupsi juga makin banyak. Betul, nah, ya. Pemerintahan ke depan ini kan lebih didorong untuk mengefektifkan semua kegiatan kan begitu. Mulai dari ketika ada lelang atau pembelian barang itu harus pakai e-katalog dan lain sebagainya. Itu kan memang niatnya untuk menghindari adanya kesepakatan yang tidak, tapi kan semuanya juga masih banyak masih banyak kelemahan lah ya. Kan ini lagi berjalan untuk perbaikan terus semuanya, tapi kita kan mengarah lebih maju ya. Kalau dulu misalnya Dewan itu bisa datang ke dinas minta ini minta itu dan selain sekarang kan nggak bisa gitu kan. Karena baca itu dulu Kalau sekarang kan dulu. Dinas yang dipanggil, Pak. Dinasnya dipanggil. Artinya kan ketika ada permasalahan kan bisa dipanggil untuk dengar pendapat, untuk mengklarifikasi hal-hal yang berkembang. Kan seperti itu. Pinggir jurang itu. Tenang, Pak, saya sendiri. Di pinggir jurang itu. Iya. Itu Pak,
tadi balik lagi soal anggaran tadi ya. Tahun ini juga tahun di APBD 2025 itu Pak PJ itu menyampaikan bahwa mendapatkan instruksi ya dari pemerintah pusat untuk ikut menganggarkan soal makan bergizi gratis itu, Pak. Nah, itu menurut Bapak emang itu harus kita dukung apa akhirnya menjadi beban tersendiri karena memang APBD kita yang berkurang itu, Pak? Nggak, makanya pemerintahan dibagi-bagi. Ada Pusat ya. dan lain sebagainya begitu ya. Nah, program pusat itu kan setahu saya juga sudah disinkronkan dengan RPJ MN ya. gitu kan. Itu kan semuanya sudah disinkronkan ke situ dan saya pikir kalau pemerintahan daerah ya mau tidak mau kalau kemudian harus itu ya kita akan mengikuti gitu. Akan mengikuti. Nah, masalah kemudian itu jadi beban daerah dan lain sebagainya, saya pikir begini, yang dilakukan oleh daerah gitu ya, misalnya program makan siang gratis atau makan siang bergizi itu kan untuk masyarakat daerah. Iya, betul. Untuk masyarakat Banten gitu ya, kira-kira begitu. Jadi saya pikir kalau itu juga untuk masyarakat Banten bukan jadi beban ya, seharusnya. Iya. Karena memang itu kewajiban dari pemerintah kan gitu. Kebijakan pemerintah, walaupun kemudian itu adalah kebijakan pusat gitu kan, tapi untuk masyarakat Banten. Artinya penerima manfaatnya juga pasti masyarakat ya. Karena di Banten sendiri kan angka stuntingnya masih cukup tinggi ya. Cukup tinggi. Kota semaju misalnya ke Tangerang Selatan atau Kota Tangerang pun masih ada stunting. Itu kan jadi masalah kita. Iya, makanya program makan gizi gratis ini kayaknya memang perlu didukung sih. Ya. Gitu. Ya. Masalah kemudian harus kita diskusikan dalam pembahasan APBD yaitu problem ini, karena pembahasan APBD 2025 ini kan belum kita bahas. Iya. Tapi wacananya katanya sampai 1,4 triliun Pak buat makan gratis. 1,5 kalau tidak salah. 1,5 ya. Kalau tidak salah ya. Tapi di kabupaten kota ini kayaknya belum ada yang mengarah ke sana tuh Pak untuk APBD 2025 ini, karena mereka mengakunya belum ada juklak-juknis lah, belum ada instruksi dari pusat. Itu kayak gimana tuh Pak kalau di Tangsel sendiri Pak? Tangsel saya belum ini ya. Setahu saya kemarin ada menganggarkan, cuman saya tidak tahu persis berapanya. Besarannya karena ya. Terakhir ada sehari yang lalu kalau nggak salah ada paripurna APBD kalau tidak salah di Tangerang Selatan, dan saya dengarnya dianggarkan, tapi jumlah persisnya dan lain sebagainya nggak. Saya yakin bahwa semua pemerintahan di daerah pasti akan coba melonggarkan dan mengakomodir itu. Apakah kemudian diakomodir setelah pusat menentukan besaran dan lain sebagainya atau seperti apa gitu ya? Itu saya yakin pasti ada itu, dengan tidak menghilangkan atau melanggar aturan-aturan yang ada. Saya pikir itu pasti ada. Dan tentunya tidak menghilangkan pokir-pokir yang lain Pak ya. Karena kan pokir yang lain juga penting gitu buat dia pokir lagi. Pokir gitu ya. Pokir selama kemudian didiskusikan dengan baik sama dinas, saya pikir yang penting kan itu. Jadi hasil reses pokok-pokok pikiran itu kemudian kita sinkronkan dengan pemerintahan kota, kabupaten maupun di provinsi gitu, sesuai dengan levelnya begitu. Kalau di provinsi ya udah kita sama pemerintahan provinsi bahwa ada bla 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 bla, kita sampaikan gitu kan. Karena pokir kan landasannya aspirasi Pak ya. Ya. Untuk kemudian dijadikan perhatian gitu ya, entah kemudian di anggaran sekarang atau anggaran setelahnya itu kan perubahan ya. Itu mesti harus ada ini, ada diskusi ya. Iya, begitu. Gitu, Oke. Kira-kira. Mungkin yang terakhir nih Pak, tadi tuh soal banyaknya pendapatan yang tidak optimal itu kan tadi kan. Ini kan terkait juga sama kualitas birokrasi atau
pelayanan yang ada di Pemprov Banten. Nah, menurut penilaian Bapak, reformasi birokrasi yang ada di Provinsi Banten sejauh ini seperti apa, Pak? Setahu saya kan sebetulnya di periode yang lalu ya, DPR itu sudah mendiskusikan eh, pansus apa namanya, apa itu SOTK. SOTK baru ya? Ya, SOTK baru. Tapi kan karena memang belum selesai dan kemudian ada nomenklatur baru kementerian dan lain sebagainya, itu kan pasti akan disesuaikan di situ, gitu kan, disesuaikan dengan nomenklatur itu. Nah, apa namanya, berkaitan dengan reformasi birokrasi, saya pikir sudah banyak sekali yang dilakukan sekarang, baik kemudian digitalisasi apa namanya, pelayanan publik, ya kan, terus kemudian pakai apa segala macam, sampai sekarang ini banyak sekali kemudian aplikasi-aplikasi yang muncul. Ya kan, ada aplikasi yang kemudian efektif, ada yang tidak. Nah, ini jadi apa namanya, evaluasi sebetulnya. Tapi sudah mengarah ke perubahan yang lebih baik. Semisal kalau dulu mau mengajukan, katakanlah seperti tadi ya, harus manual dari reses ke DPR ke dinas dan segala macam. Ternyata sekarang dari reses kemudian ke DPR dan bisa dimasukkan dalam SIPD, misalnya begitu. Jadi apa namanya, udah bisa diakses ke sama dinas-dinas, Pak ya? Ya, diakses di situ kan sebetulnya lebih apa, lebih efektif, ya kan, lebih efektif. Tapi masalah kemudian maksimal dan tidak maksimal, nah itu yang berjalan sekarang memang dirasa memang kurang maksimal kan begitu. Tapi berjalan maju. Saya yakin kalau kemudian pelayanan dipermudah, ya, pelayanan mengakses pelayanan publik itu dipermudah, terus kemudian semuanya juga apa namanya, lebih spesifik, misalnya di online apa dan lain sebagainya, itu menghindari kemudian ada kolaborasi negatif lah, kira-kira begitu. Iya. Persekongkolan jahat, Pak. Persekongkolan jahat, kira-kira begitu. Dan itu untuk dalam kerangka apa namanya, mengefektifkan birokrasi, saya pikir juga hal yang bagus gitu. Artinya apa tuh yang harus ditingkatkan sekarang ini, Pak, di birokrasi saat ini di Banten? Ya, penegakan aturan. Kalau memang aturannya tidak boleh, ya tidak. Kalau memang aturannya kemudian sekarang disederhanakan lewat aplikasi dan lain sebagainya, diatur begitu. Ya, pelaksanaan aturan dengan baik. Gitu. Artinya aturan harus ditegakkan dan masyarakat tuh harus bisa menilai sendirilah bagaimana reformasi birokrasi bisa berjalan dengan baik selama ini, tentu dengan pengawasan DPRD Banten. Oke, Ces Banpos, mungkin ini untuk terakhir closing statement dari Pak Yudi, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya sebagai wakil rakyat, saya sangat berharap bahwa kolaborasi masyarakat, baik lembaga swadaya masyarakat, baik organisasi masyarakat, terus kemudian juga wakil rakyat, terus pemerintahan eksekutif, dan yang lain-lain ya, aparat penegak hukum dan lain sebagainya, saya pikir penting gitu ya, komunikasi, kolaborasi dalam kerangka kemudian membangun satu ide, membangun satu gerakan, membangun satu apa namanya, tujuan bersama untuk membangun Banten. Saya pikir itu sangat penting. Ego sektoral, ego pribadi, saya pikir dalam kerangka pembangunan Banten ke depan harus diminimalisir, sehingga apa namanya, masyarakat itu bisa merasakan kehadiran dari pemerintahnya, dan kemudian ya seperti yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, masyarakat yang makmur, sejahtera, itu bisa terwujud di Provinsi Banten. Itu kira-kira. Oke, CS Banpos, jadi intinya kalau Banten mau maju, buang egonya, majukan kolaborasinya. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.